Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya. Semoga kalian benar-benar sehat, karena ini sudahlah pergantian musim. Pasti sudah ada yang batuk-batuk berdahak, ada yang masuk angin lah, ada yang panas juga ataupun demam. Begitu juga dengan Mimin menjadi korbannya. Ya sebetulnya untuk hari ini inginlah istirahat guys. Tetapi banyak sekali dari kalian yang request untuklah Tongwa terbaru. Meskipun ini 2 dimensi, Tongwa ini berjudul sebagai The All Devouring Well Homecoming. Anjay, itu bahasa Inggrisnya. Jika diartikan, paus pemakan segalanya telah pulang kampung. Untuk Tongwa ini memiliki MC utama sebagai Fan Lingxiao. Dia adalah seorang pengendali hewan roh berbakat. Ini sama seperti animasi dari Pokemon ya. Para Pokemon-Pokemonnya ini akanlah bertarung satu sama lain. Jadi kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Awal cerita dikisahkan dari Tuan Muda Sekte-Fan. Dia berdoa di depan altar kedua orang tuanya untuklah meminta restu serta dukungan. Karena sebentar lagi kompetisi akanlah dimulai dan inilah satu-satunya mereka untuk mengembalikan reputasi dari Sekte-Fan. Asalkan mereka menang, maka Sekte-Fan yang berasal dari Pavilion Lingxiao akanlah mendapati namanya kembali. Dan dia sebagai pemimpin dari Sekte Fan serta MC utama kita yang bernama Fan Lingxiao. Dia juga memiliki anggota yang akanlah terus mendukungnya. Lalu mereka pergi menuju ke kota pusat. Karena itulah tempat kompetisi yang akanlah diadakan. Setibanya di arena, para peserta yang telah hadir meremehkan kemampuan dari Pavilion Lingxiao. Mereka menganggap kalau anggota-anggota dari Sekte Fan itu sama saja seperti sampah. Mereka yang mengikuti kompetisi ini hanyalah tim hore atau ya cuma memeriahkan acaranya saja. Tetapi untuk keluarga dari Baiji, mereka tidaklah menilai kalau Pavilion Lingxiao ini adalah pavilion sampah. Mereka berdua menjadi kebingungan dan meminta kepada ketua Baiji untuklah menjelaskan mengapa dia memiliki penilaian yang begitu berbeda terhadap Pavilion Lingxiao. Kedua Baiji menceritakan, dulunya Fan Lingxiao adalah anak yang berasal dari keluarga terpandang. Tetapi sejak kematian dari kedua orang tuanya membuat mereka benar-benar jatuh miskin. Namun, semangat pantang menyerahnya itulah membuat dia berhasil membentuk sekte kecil yang disebut sebagai Pavilion Lingxiao. Dari sekte kecil yang dia bangun menjadi sekte kelas 2 itu sudah sangatlah luar biasa. Apalagi untuk kecepatan kenaikannya belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi ya menurutnya orang-orang yang berasal dari Pavilion Lingxiao terutama untuk Fan Lingxiao adalah generasi muda yang memiliki potensi begitu besar. Sementara untuk Fan Lingxiao, dia sungguhlah berterima kasih kepada seluruh anggotanya, terutama kepada Duan Ye dan juga Gu Ling, yang dimana mereka berdua ini adalah anggota pertama dari Pavilion Lingxiao. Dan mereka bertiga memiliki impian yang sama, yaitu menjadi nomor 1. Dan impian tersebut juga ternyata dimiliki oleh seluruh anggotanya. Maka untuk hari ini adalah hari pembuktian kalau mereka haruslah menjadi nomor 1 dalam kompetisi ini. Karena ini adalah langkah pertama mereka untuklah menuju puncak nomor 1 di dunia. Waduh, dimulai dari kompetisi ya. Dan kompetisi akhirnya dimulai. Orang pertama yang diturunkan yaitu Fan Lingxiao sendiri yang berada di tahap transmutasi kaisar. Dan hewan roh yang paling dia banggakan yaitu paus raksasa yang disebut sebagai Kun. Dan untuk lawannya adalah pemimpin Sekte Hong. Dia berada di ranah yang sama, serta hewan roh kebanggaannya yaitu kera penopang langit. Dan pertarungan mereka pun langsunglah dimulai.
pertarungan mereka yang begitu sangatlah epik menarik perhatian para penonton yang awalnya mereka sangatlah ketakutan tetapi jadi menikmati pertarungan tersebut. Dan inilah saatnya Kun raksasa untuklah naik tingkatan. Karena untuk lawannya adalah pemimpin sekte Hong, dia telah menyiapkan hal seperti ini. Sehingga untuk Kun raksasanya ini langsunglah naik tingkatan ke Kun hitam abadi. Untuk rananya masih sama ya, yaitu tahap transmutasi kaisar. Sehingga serangan bertubi-tubi langsunglah dikerahkan. Pada akhirnya, mereka yang melakukan bentrokan kekuatan membuat pemimpin sekte Hong langsunglah tumbang. Dan seluruh para penonton langsunglah bersorak-sorak ria atas kemenangan dari pemimpin Fan Lingxiao. Akan tetapi, secara tiba-tiba terjadinya sebuah masalah besar. Kun hitam abadi milik dari Fan Lingxiao langsunglah berubah menjadi monster yang begitu buas. Dan dia memiliki sebutan sebagai Kun bangkai busuk. Wadidaw. Dan naasnya, Fan Lingxiao sama sekali tidak bisa untuklah mengendalikannya. Bahkan untuk Kun raksasanya ini yang memiliki nama sebagai Xionian akhirnya melahapnya juga. Hal ini membuat dirinya teringat dengan masa kecilnya yang pertama kali bertemu dengan Xionian sebagai hewan magis pertamanya guys. Serta dia mengingat semua impian dia bersama dengan anggotanya, yaitu menjadi nomor 1 di dunia. Secara tidak disengaja, dia diperlihatkan pemandangan yang sangatlah tidak dia suka. Seluruh kota di sana benar-benar hancur dan para anggotanya sungguh begitu kecewa kepada Lingxiao membuat mereka memutuskan untuklah meninggalkan dirinya. Fan Lingxiao yang sungguh tidak terima mencoba untuklah mengejar mereka. Dan sangatlah disayangkan, dia benar-benar telah meninggal dunia. Namun, ada sebuah metode terlarang yang disebut sebagai gulungan perebutan tubuh nirwana, yang dimana itu adalah gulungan kitab kuno terlarang dari warisan keluarganya. Untuk sang ketua berjubah putih memberitahu kepada Fan Lingxiao kalau gulungan tersebut bisa membuat dia untuklah merebut tubuh orang sehat yang telah mati mendadak. Intinya syaratnya itu ya. Anggap saja ini seperti reinkarnasi, tetapi masih berada di dunia yang sama. Jadi ya tinggal melanjutkan kehidupan barunya, sedangkan kehidupan di masa lampaunya tetaplah berjalan seperti biasa. Hanya saja ya mereka telah kehilangan Fan Lingxiao. Begitu guys. Sesingkatnya, dia pun benar-benar tersadar tetapi bukan di tubuh aslinya, melainkan di tubuh seorang pria yang sama sekali tidaklah dia kenal. Dan ketika dia memeriksa apakah Xionian masihlah berada dalam tubuhnya, ternyata sama sekali tidaklah ada. Hal ini membuat dia merasa begitu sangatlah sedih. Karena ya dia haruslah mengulang dari awal lagi guys, mencari Pokemon. Sayangnya, ketika dia melanjutkan perjalanan, dia telah ditangkap oleh keluarga Bai. Dirinya menjadi kebingungan dan mempertanyakan sebenarnya apa yang sudah dia lakukan. Naasnya, dia pun langsunglah dipukul sampai pingsan dan dia berujung di penjara dalam keadaan terikat di kakinya. Di dalam kurungan, Fan Lingxiao benar-benar begitu sangatlah kecewa kepada dirinya. Sekarang impian dia untuklah menjadi impian nomor 1 di dunia, tampaknya itu adalah usaha yang sia-sia. Memang nyawa dia berhasil untuklah diselamatkan, namun dia haruslah memulai dari awal lagi. Namun ketika dia mencoba untuklah mengingat kejadian sebelum-sebelumnya, dia sungguhlah tidak rela. Mengapa untuk pausnya ini bisa menjadi seperti itu? Dia yakin ada yang sedanglah menjebak dirinya. Dan secara tiba-tiba, ada 2 hewan magis yang keluar dari tubuhnya Fan Lingxiao. Dia terkejut, ternyata dia memiliki hewan magis dan mempertanyakan apa kemampuan dari mereka berdua. Yang satu adalah anjing pudel, yang satunya lagi adalah pohon kaktus. Dan mereka berdua sama sekali tidaklah berguna. Ya, karena masihlah belum diketahui. Tidak lama dari itu, penjaga yang sedanglah berpatroli mencoba memasuki ruangannya. Ternyata untuk tubuh yang dimasuki oleh Fan Lingxiao memiliki nama sebagai Liu Fengmang. Tetapi tetap saja kita panggil sebagai Fan Lingxiao. Dia datang untuklah membawa Fan Lingxiao untuk bertemu dengan nona besarnya. Selama di dalam perjalanan,
Fan Lingxiao berhasil untuklah melepaskan ikatannya, tetapi dia masihlah berpura-pura. Setibanya di sana, untuk nona besar Bai Liansu mempertanyakan kepadanya apakah dia tahu alasan dibalik dirinya tidak akanlah menghabisi nyawanya. Lantas ya, Fan Lingxiao dengan begitu polos hanya menjawab kalau setahu dia, nona besar Bai Liansu memiliki lapang dada yang begitu besar. Ya, agak besar sih. Dan inginlah memberikan dia kesempatan untuklah berubah menjadi lebih baik. Dan yang ternyata permasalahannya cukuplah sepele menurut Mimin. Karena ya, untuk Liu Fengmang yang asli sebelumnya telah mencuri minuman dari Bai Liansu. Hal ini membuat nona besar Bai sungguhlah merasa dipermalukan. Dan dia memberitahu alasan mengapa dia tidaklah menghabisi nyawanya, karena dia inginlah menjadikan Liu Fengmang sebagai budak seumur hidup, agarlah dia bisa diperintahkan dan terus-terusan dihina. Mendengar itu ya, Fan Lingxiao sungguhlah tidak terima dan meminta kepada dia untuk lepaskan dirinya sembari melangkah keluar secara perlahan-lahan. Sayangnya ya, Bai Liansu tidak akanlah membiarkan itu terjadi. Dia pun langsunglah diserang sampai terpental keluar. Yang lebih mengerikan, ternyata untuk nona Bai Liansu memiliki kemampuan ular piton berwarna putih, tetapi memiliki nama sebagai api putih pijar. Waduh. Karena tidak ada pilihan lain lagi, kedua hewan imut ini akhirnya dikeluarkan juga, membuat Bai Liansu langsunglah menertawakannya. Karena untuk dua hewan ini tidaklah mungkin bisa untuklah menghadapinya. Sayangnya dia telah salah berpikir. Anjing pudelnya langsunglah dikerahkan, membuat sang ular putih ini benar-benar sangatlah kesulitan untuklah memangsanya, guys. Selagi perhatiannya dialihkan oleh si anjing pudel, kaktus satu ini juga mengambil ancang-ancang layaknya seperti ketapel. Dan ketika Fan Lingxiao meminta kepada dia, inilah gilirannya, tubuhnya pun langsunglah menabrak si ular putih. Dan langsunglah mengikat tubuhnya. Bai Liansu yang tidak terima juga, dia langsunglah mengempaskan mereka berdua dengan begitu mudah. Dan berhasil untuklah memangsa si kaktus. Tetapi ya, ini juga bagian rencana darinya. Sehingga seluruh dari si ular putih langsunglah terikat. Kini, giliran dari si anjing pudel yang dipanggil sebagai Xiao Juan. Dia langsunglah menyebarkan air kencingnya yang mengenai sepatu dari Bai Liansu. Alhasil, dia benar-benar begitu murka. Dia langsunglah meningkatkan ularnya menjadi sisik api, membuat kedua hewan magis dari Fan Lingxiao benar-benar terkapar. Dan dia juga mendapati pukulan telak sampai tenggelam di dasar kolam. Dan tidak sengaja dia bertemu dengan ikan lele. Tanpa basa-basi ya, dia langsunglah menjadikan hewan magisnya. Setelah dia berada di permukaan, dirinya langsunglah ditertawakan kembali. Sebab untuk saat ini, ikan lele sudahlah tidak dijadikan sebagai hewan magis. Semua ini berawal dari Pavilion Lingxiao yang telah menjadikan ikan lele sebagai hewan magisnya dan berhasil untuklah naik tingkatan sampai kun raksasa. Tetapi dalam kompetisi tahun yang lalu, kun raksasanya ini telah kehilangan kendali dan memangsa tuannya sendiri. Maka dari itulah, sampai saat ini tidak ada satupun orang yang bisa untuklah membudidayakan ikan lele. Karena hanya Pavilion Lingxiao sajalah yang mengetahuinya. Jadi pada saat ini, ikan lele dianggap sebagai hewan sampah. Ya, padahal enak ya dagingnya. Lalu Bai Liansu meminta kepada ularnya untuklah memangsa ikan lele tersebut. Tetapi Fan Lingxiao langsung membuktikan kalau ikan lele bukanlah hewan magis sampah dan ularnya langsunglah ditelan hidup-hidup. Setelah dari semua itu, dia memutuskan untuklah pergi dari sana. Sayangnya lagi, seluruh keluarga Bai tidaklah mengizinkan dia untuk pergi dari sana dan dia langsunglah dikejar-kejar.
Beruntungnya, dia berhasil untuk melompati tebing yang begitu curam. Dan untuk para pengejar, menganggap kalau dia ini benar-benar begitu nekat dan meninggal dunia. Sampai-sampai dia melaporkannya kepada Nona Besar. Namun, Bai Lansu sungguhlah tidak terima, karena tujuan awalnya, dia inginlah menjadikan Liu Fengmang ini menjadi bawahan ataupun budaknya. Tidak lama dari itu, kakak dari Bai Liansu datang untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil, adiknya menceritakan semua kejadian sebelumnya. Namun siapa sangka, kakaknya ini terlihat begitu marah, tetapi tidaklah peduli kepada adiknya. Dia lebih peduli kepada ikan lele, dikarenakan itu adalah edisi terbatas dari ikan lele. Intinya, hanya ada satu di dunia ini. Terlebih, jika dia menceritakan kalau ikan lele ini begitu hebat dan istimewa, itu adalah salah besar. Ikan lele ini hanya memiliki kemampuan untuk melahap segalanya. Sisanya, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jadi, bagi kakaknya, kalau ikan lele ini sama sekali tidaklah berguna. Jadi ya, dia merelakan ikan lele ini di tangannya Liu Fengman karena menurutnya percuma saja dia membawa ikan lele tersebut. Karena hanya satu orang sajalah yang mengetahui kemampuan rahasia tersebut, yaitu Fang Lingxiao. Waduh, itu salah besar ya. Dan ikan lelenya pun dinamakan sebagai Xiao Nian. Dengan begini, membuat Fang Lingxiao mendapati semangatnya kembali. Dengan Xiao Nian yang baru, dia akanlah kembali meraih puncak kejayaan. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya entah kapan ya. Namun yang pasti, Tonghua ini sungguh begitu bagus. Walaupun ya katanya 2 dimensi, tetapi Mimin lihat seperti 3 dimensi. Ya kagak jauh-jauh juga sih. Namun yang pasti, Mimin telah terlambat 3 episode. Dan Mimin akanlah mengejarnya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.